Renungan Harian Selasa 31 Desember 2024. Tuhan telah meninggikan tanduk umat-Nya. Mazmur 148 ayat 12-14. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dan kami makin bergantung kepada Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin dikuatkan Tuhan dalam memasuki tahun 2025 di tengah situasi ekonomi yang sulit, harga barang naik, daya beli rendah, keuangan terbatas. Tuhan meninggikan tanduk umat, meninggikan kekuatan umat dalam menghadapi tantangan atau pergumulan tahun 2025. Karena umat dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, seperti ungkapan Mazmur 148 ayat 14. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Seekor banteng kalau ada musuh, maka akan mengangkat, meninggikan tanduk, menunjukkan kekuatan dan kesadaran diri bahwa dirinya kuat untuk menyerang, melawan, siap menghadapi musuh, tidak mundur, tidak menyerah. Kekuatan umat bukan dari diri sendiri, tapi dari Allah. Hanya Allah yang dapat meninggikan tanduk orang yang benar dan menghancurkan tanduk orang fasik. Mazmur 75 ayat 11. Tuhan melindungi orang yang rendah hati dan mau memuji Tuhan yang adil. Sangat besar kuasa-Nya dan memuji Tuhan selama-lamanya dalam keadaan apapun juga. Tuhan menghancurkan kekuatan orang fasik yang tidak memuji Tuhan dan kuasa-Nya, malah memuji kekuatan sendiri. Orang yang ditinggikan tanduk adalah orang yang mengaku diri berdosa, lemah, tidak berdaya, dan bergantung pada Tuhan yang menyelamatkan, menebus dosa. Allah meninggikan tanduk orang benar, artinya Allah memberikan kekuatan, kekuasaan, dan keberanian kepada orang benar agar tidak takut menghadapi musuh. Tanduk umat menjadi kekuatan karena penyertaan Tuhan, karena kesetiaan dan pembelaan dari Tuhan. Orang benar bukan hanya bertambah kuat, tetapi juga siap dan berani menghadapi tantangan atau kesulitan hidup tahun 2025. Dengan kekuatan Allah, kita tidak bersembunyi ketika tantangan atau masalah datang. Kita tidak takut menghadapi musuh, tantangan hidup kita, kedukaan dalam hidup kita. Apakah kita percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup? Ketika kita merasa tidak mampu, tidak kuat, dan takut, itu membuat kita semakin tidak berdaya. Tetapi belajar dari firman Tuhan, bahwa umat Tuhan menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang besar kepada orang-orang yang mengandalkannya. Sebesar apapun tantangan pergumulan menghadang, tidak dapat menghancurkan orang-orang yang berharap dan percaya pada Tuhan. Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Nya dari kekuatan Tuhan dalam meninggikan tanduk umat Tuhan. Kekuatan umat dibangun kembali dalam kuasa Yesus, yaitu kekuasaan yang dipuji-puji oleh semua orang kudus. Karena Tuhan yang meninggikan kekuatan umat, maka umat makin merasa sangat berharga, makin percaya diri, makin dihormati di antara bangsa-bangsa.
Mengapa Tuhan meninggikan kekuatan umat? Karena umat Tuhan adalah umat yang dipilih Allah, dikasihi Allah, memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Umat Tuhan mendapat kasih karunia Allah, karena Tuhan selalu dekat dengan umat, selalu hadir di tengah-tengah umat, dan umat juga selalu ingin dekat Tuhan. Sebab dekat Tuhan saja, maka umat akan aman. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak pernah akan goyah. Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, tantangan hidup tahun 2025, kita bisa dalam keadaan berduka karena orang yang dikasihi tidak bersama-sama kita. Kita menjadi lemah, rapuh, terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menanti dalam kesepian, kebingungan. Tapi Tuhan datang mendekati kita. Tuhan sahabat yang sejati, memberi kekuatan, meninggikan tanduk kekuatan dalam hati, jiwa, pikiran kita. Tuhan memberi semangat dalam diri kita ketika menyeberangi badai dan mendaki gunung kehidupan. Kita kuat bukan karena kekuatan diri sendiri. Kita kuat karena bersandar pada Tuhan. Kita berdiam dalam gunung batu Tuhan. Kita diberi kekuatan, semangat, agar kita mampu melakukan apa yang kita pikir tidak mungkin kita jalani. Kekuatan Tuhan adalah membuat kita bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita hanya berserah pada Tuhan yang meninggikan kekuatan kehidupan kita. Orang yang dikuatkan Tuhan adalah orang yang dekat pada Tuhan. Artinya, percaya pada Tuhan setiap waktu, memerlukan Tuhan setiap jam, mencurahkan isi hati pada Tuhan. Setiap jam Tuhan mendampingi umat. Karena kalau Tuhan dekat, maka kuasa jahat yang melemahkan, membuat rapuh, tidak berani mendekat. Kita dekat Tuhan saat suka dan duka. Kalau Tuhan menjauh dari hidup kita, maka kita kembali rapuh dan lemah. Hidup menjadi tidak berguna. Dekat dengan Tuhan berarti makin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita saat kita berduka, bersuka dalam menghadapi masalah hidup kita. Dekat dengan Tuhan berarti memuji Tuhan, sebab nama Tuhan sangat berkuasa, sangat kuat. Namanya tinggi luhur, kekuasaannya mengatasi bumi dan langit. Kita dekat Tuhan dan memuji Tuhan tidak sendirian, tapi bersama-sama. Orang tua dan anak-anak memuji Tuhan. Mazmur 148 ayat 12-13. Ini menggambarkan pujian ibadah intergenerasi yang tidak ada pembedaan antara anak-anak dan orang tua dalam dekat Tuhan, memuji Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang yang dekat Tuhan adalah semua orang yang merasa dikasihi Tuhan. Semua orang yang percaya diselamatkan Tuhan dari dosa melalui penebusan Yesus dan sangat memerlukan Yesus juru selamat agar tidak tersesat dalam menghadapi kedukaan, masalah ekonomi yang sulit. Orang yang dikasihi Tuhan merespon kasih Tuhan dengan menyesali dosa, melakukan kehendak Tuhan, dibimbing Roh Kudus agar bisa berbelas kasih, mengampuni, bersabar, murah hati terhadap sesama. Dekat Tuhan artinya dalam kelemahan iman kita memerlukan Tuhan untuk menghibur, menguatkan iman kita kembali. Sebab penghiburan Tuhan tidak ada bandingnya dari penghiburan manusia. Penghiburan Tuhan membuat jiwa tenang, tidak takut.
Tuhan memberi ketentraman. Dekat Tuhan artinya kita memerlukan Tuhan dalam langkah perjuangan hidup kita siang dan malam. Kita berjalan bersama Tuhan untuk menempuh perjalanan hidup tahun 2025. Kita berjalan dengan Tuhan dalam ketenangan dan tidak takut. Marilah kita memuji Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan kekuatan kita, dan kita tidak gentar menjalani hidup. Seperti ungkapan PKJ 307 ayat 1. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin dikuatkan Tuhan memasuki tahun 2025 di tengah situasi ekonomi yang sulit karena harga barang naik, daya beli rendah, keuangan terbatas. Tuhan telah meninggikan tanduk umat, kekuatan umat dalam menghadapi tantangan atau pergumulan pada tahun 2025. Karena kami dekat dengan Tuhan, kami memuji bersama, anak dan orang tua memuji keagungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.